Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu. Kita mau servis karbu Mio. Jadi kendalanya motor kalau pagi susah hidup ya. Kalau pagi susah hidup. Seperti biasa ya, penyakit langganan Mio. Oke, kita lanjut ya. Kita udah bongkar karbunya. Jadi yang pertama kita perhatikan dari apa? Di sini nih. Main jet ya. Main jet. Kita coba perhatikan di sini. Main jet kita bersihkan. Harus benar-benar bersih ya. Lubangnya juga kita lihat ada ukurannya berapa dari main jet. Dan yang kedua di pilot jet, jangan lupa dibersihkan juga, lubangnya sangat kecil, jadi jangan coba-coba untuk mengkorek-koreknya ya, biar lubangnya agak gede. Ini piskan, kalau dikorek-korek kita cukup dibersihkan aja. Dan main jet 108 ya. Nah, kalau dia masih susah hidup pagi-pagi, kita harus melakukan pergantian ya. Pergantian di main jet ini kita bisa ganti ukuran yang lebih kecil ya. Ukuran yang 100 atau 95. Jadi biasanya penyakit Mio susah hidup itu karena boros-boros, bisa jadi karena filternya yang udah kotor ya. Filter kita udah bersihkan ya, karena ini karbu masih baru dan karbu ori, jadi kita tidak melakukan pergantian ya, hanya menyervis ya, membersihkan dari main jet, pilot jet, lanjut ke setelan anginnya, lalu diafragma. Itu kalau karbu udah lama biasanya udah pada sobek ya, jadi diafragma harus diganti karetnya ya. Lanjut ke cupnya kita periksa juga, sama lubang-lubang kecil pendukung yang lainnya ya, kita bersihkan. Jadi seperti itu ya caranya. Kalau karbu masih standar, ini kan masih standar ya, masih orien juga, masih baru, kita tidak usah melakukan pergantian ya, tidak usah diganti repair kit dalamannya, nggak usah. Kita cukup servis saja, bersihkan saja biasanya, karena filter atau lubang-lubangnya mampet ya, tersendat, jadi sirkulasinya kurang normal atau tidak normal ya. Jadi seperti ini ya cara membersihkannya. Kita cukup menggunakan karbu cleaner saja, kita semprot. Pakai pedok besi, Jo. Pedok. Seperti itu ya cara membersihkannya, cara mengeceknya. Jadi kita cukup disemprot, di amplas. Kalau emang sudah terlihat tidak mampet, berarti sudah bagus ya. Dan kalau masih seperti itu juga, kita harus mengganti beberapa repair kitnya ya, main jetnya ya yang terutama, atau jarum skepnya ya. Biasanya ya boros pagi. Jadi pilot jet ini udah boros, setelannya karena dikorek-korek atau diapain gitu ya, di lubangnya dibikin lebih besar lagi. Dan juga main jet ukurannya dinaikkan dari 110 atau 108, diturunkan lagi ya jadi 100 atau 95 ya, 95.
atau berapa ya, menyesuaikan tapi ya, karena kalau misalkan terlalu kecil juga tidak ini juga tidak enak juga tarikannya nanti di RPM tingginya kalau terlalu kecil. Lanjut kita pembersihan dari karbu itu sendiri ya, dari setelan angin ya. Kita lihat, perhatikan, awas, hati-hati kalau semprot-semprot karbu cleaner seperti ini ya, perih kena mata. Di lubang diafragmanya ya kita juga semprot seperti ini, terlihat ya. Lihat ya, udah bisa, udah normal. Udah bisa, udah bersih. Oke, kita lanjut ke bagian vakum ya. Kita lihat kondisi fisiknya masih bagus ya, karena karbunya juga masih baru ya, nggak ada yang sobek ya, masih bagus, masih mulus. Cuman karena kotor aja ya, jadi cukup dilap aja ya, jangan disemprot, cukup dilap seperti ini aja lah, pakai bensin atau apalah sedikit tapi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba pengecekan ke apa ya selanjutnya, koin ya. Kita lihat koin dari karbu Mio ini, kita periksa, bagus ya, nggak ada kerenggangan ya. Jadi pertama kita kendorkan dulu jalan langsamnya ya. Kita harus tahu dulu posisinya menutup sempurna atau tidak di bagian koinnya ya. Kalau sudah renggang dia tidak baik juga, tidak bagus juga. Seperti ini ya cara melihatnya ya. Kita lanjut ya ke pemasangan. Karbu udah dipasang sempurna semuanya ya. Jadi di bagian cup ini kita harus pastikan benar-benar menutup ya, harus benar-benar berfungsi sebagai mana semestinya ya, harus benar-benar bisa menutup. Lalu yang kedua, di selang isap ini ya, kita perhatikan selang isap ini sampai apa, jangan sampai ada yang bocor atau yang sobek ya, kita harus pastikan. Dan yang terakhir ini di bagian intake ini ya, di bagian intake ini jadi harus benar-benar presisi ya pemasangannya, jangan sampai kurang nempel, kurang rapat gitu ya. Jadi kita meminimalisir kebocoran-kebocoran dari intake manifold ini ya, jangan sampai ada yang hermes-hermes atau apa gitu, itu mempengaruhi juga ya. Biasanya karena baut ininya dol ya, baut dari bloketnya dol. Jadi caranya kita cukup di tap ulang atau intake-nya kita kasih lem ya, atau mau tidak mau intake-nya, lubang bautnya kita tap ulang ya kalau sudah dol. Jadi harus benar-benar nutup begini ya, dari intake manifold, dari selang isap, dan juga dari cup ya, harus benar-benar presisi ya menutup. Oke, kita lanjut pemasangannya. Karbu udah kita pasang, dan seperti yang saya sudah bilang tadi, kita harus perhatikan beberapa poin penting yang jangan sampai terlewatkan ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini dia, lihat di selang isapnya dia sudah ada sobek ya. Kalau untuk apa cup udah normal ya, sudah kencang.
udah press, lalu di intake juga udah bagus, cuman ini aja ya tuh di bagian selang isapnya ya, selangnya udah sobek ya. Jadi harus teliti, harus hati-hati ya cara pemasangannya juga, jangan asal santai saja dalam mengerjakannya. Oke, kita lanjut, nyalakan mesinnya ya. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan penyetelan ini ya, setelan anginnya ya. Jadi caranya kita mesin nyalakan dulu, lalu kita tarik gas sedikit ya, dan setelan angin ini ya kita putar searah jarum jam sampai mentok, lalu kita putar kembali, putar balik sampai RPM paling tinggi kita rasa udah pas ya, di RPM paling tinggi ya. Jadi seperti ini ya, coba. Seperti itu ya. Jadi kita nyalakan, kita tarik gas, lalu kita putar searah jarum jam sampai mentok, lalu kita putar kembali sampai di RPM paling ya kita rasa paling tinggi ya, udah seperti itu. Kalau udah seperti itu jangan dilanjutkan pemutarannya, harus pas ya. Kalau kelebihan atau kekurangan dia ya kurang bagus juga nanti ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya caranya, tutorialnya kurang lebih. Kalau ada yang kurang-kurang mau ditambahkan atau yang tidak mengerti bisa komentar. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.